Hai guys, selamat malam semuanya. Masih bareng Rama di sini dan tentunya di channel Kisah Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film yang berjudul Modus Anomali. Film ini dirilis pada tahun 2012. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sarankan menonton filmnya terlebih dahulu. Dan jika kalian kurang paham dengan alur cerita filmnya, kalian boleh menonton video ini. Oke lah, daripada berlama-lama, mari kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan pada tokoh utama yang bernama John Evan yang diperankan oleh Rio Dewanto. Dia bangkit dari dalam tanah seolah-olah terbebaskan dari belenggu bumi. Setelah itu dia seperti orang kebingungan dan ketakutan. Entah karena baru keluar dari dalam tanah ataukah karena tidak tahu di mana dia berada. Yang pasti John hanya terbangun seorang diri di tengah hutan. Satu-satunya petunjuk yang ia temukan adalah sebuah ponsel di saku celananya. Namun ponsel itu kosong, tidak ada kontak, foto-foto atau petunjuk lain seperti pada umumnya ponsel. John kemudian berjalan lagi menemukan sebuah rumah dengan keadaan pintu terbuka dan sebuah mobil keluarga terparkir di halamannya. Begitu dia masuk, John melihat tulisan press play di televisi. Betapa terkejutnya dia ketika tahu isi video tersebut adalah seorang pria tampak menyandra wanita hamil. Dan si wanita yang tak berdaya itu hanya bisa meronta-ronta. Secara tak terduga pria itu menghujamkan pisau ke dalam perut si wanita. Si wanita seketika itu juga menghembuskan nafas terakhirnya. John semakin dibuat ketakutan karena ternyata jenazah si wanita berada tepat di belakangnya. John di sini berlari keluar rumah. Dalam keadaan panik, dia menemukan sebuah dompet di saku belakang celananya. Dompet itu berisi tanda pengenal dan foto seorang wanita yang merangkul kedua anaknya. Di belakang foto itu terdapat tulisan "We love you, John". Itu artinya wanita yang ditikam tadi adalah istrinya. Setelah menenangkan diri, John kembali ke rumah dan memeluk istrinya. Ia bahkan sempat teriak minta maaf karena tidak bisa melindungi keluarga mereka. Setelah sempat memindahkan jenazah istrinya ke sofa, John mencoba mencari petunjuk lain dengan menyalakan handycam yang telah terhubung ke televisi. Di situ ada beberapa video kenangan John dan putra-putrinya. Rupanya, saat itu mereka sedang berlibur, meski kemudian musibah menerpa mereka. Satu hal yang disadari John bahwa dia hanya menemukan jenazah sang istri, yang itu artinya anak-anaknya masih hidup. John kemudian mencurigai seorang pria asing yang beberapa kali menerornya dengan membawa sebilah golok. Namun meski dikejar, pria itu malah menghilang. Di waktu yang bersamaan, seorang remaja putri dan adik laki-lakinya nampak bersembunyi. Bisa jadi mereka juga bersembunyi dari pria misterius tersebut. Karena si adik penakut, sang kakak memutuskan mencari ayah mereka seorang diri dan meminta adiknya bersembunyi di semak-semak. Di sisi lain, John yang berada di rumah kembali melihat pria misterius tersebut dan mencoba mengejarnya. Namun naas, dirinya malah ketahuan duluan. Panah pun berhasil menancap di lengan kirinya. John yang terluka memutuskan untuk survive. Dia pun membuat sebuah jebakan untuk menangkap pria tersebut. Lalu dia memancing pria itu dengan cara berteriak di atas batu. Tak diduga pria tersebut akhirnya terperangkap jebakannya. Saat John mendengar suara langkah kakinya sudah mendekat, dia pun langsung menarik jebakannya. Alangkah terkejutnya dia saat melihat yang terkena jebakan adalah putrinya. Dia pun langsung memeluk putrinya sambil meratapi penyesalannya. Di saat yang bersamaan, pria itu pun muncul lagi. John yang sudah tersulut emosi langsung mengejar pria tersebut, dan pria itu pun menghilang lagi.
Saat John sedang mencari sambil berteriak, tiba-tiba di belakangnya terdengar ada langkah seseorang. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan langsung menebas lehernya. Tapi ternyata itu adalah putranya. Dengan penuh rasa penyesalan, John pun menggendong putranya. Sampai di suatu tempat, tiba-tiba terdengar suara benda. Dia pun mencari sumber suara itu. Dan ternyata itu adalah suara Jamwaker yang terkubur di dalam tanah. Di situ dia kaget saat menemukan sesosok manusia yang terkubur di dalamnya. John pun menggalinya, dan terdapat tulisan di dada mayat tersebut yang bertuliskan, yang artinya kembali ke awal. Sampai di sini kalian pasti bingung apa maksud ini semua. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Saat dipenuhi kebingungan, dia pun kembali ke tempat di mana dia pertama kali bangun. Entah apa yang mendasarinya, dia tiba-tiba menggali tanah tempat dia dikubur. Ternyata, dia menemukan sebuah kotak bertuliskan The Truth, yang artinya kebenaran. Dia membukanya dan menemukan 2 buah alat suntik. Karena dalam keadaan panik, dia pun menyuntikannya. Tiba-tiba dia merasa kesakitan dan akhirnya pingsan. Nah, mulai dari sini semua akan terungkap. John pun akhirnya sadar dan bangun dari pingsannya. Nampak dari wajahnya terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Dia mulai berjalan menuju ke semak-semak yang ternyata ada sebuah mobil. Dia pun menaiki mobil tersebut. Di tengah perjalanan dia melihat sebuah foto yang ternyata itu adalah dirinya bersama seorang wanita dan 1 orang anak. Kemudian John mengambil ponsel dari dashboard mobilnya dan menelpon seorang wanita yang ternyata itu adalah istrinya. Ia pun berkata bahwa akan segera pulang malam ini. Nah loh, bukannya keluarganya dah mati ya? Penjelasannya nanti aja di belakang, kita lanjut dulu. Tiba-tiba John memberhentikan mobilnya saat melihat mobil masuk dan parkir di sebuah kabin. Ternyata itu adalah keluarga yang kebetulan sedang liburan dan akan menginap di kabin tersebut. Di sini kemudian John turun dari mobil, lalu membersihkan wajahnya dengan air dan mengganti pakaiannya. Setelah itu John menghampiri dan menyapa keluarga tersebut. Dia pun mengaku tinggal di sekitar sana dan kebetulan sedang berolahraga. Tiba-tiba saja tanpa alasan yang jelas dia memukul pria tersebut, kemudian menyandera istrinya. Anaknya tidak mau tinggal diam dan mencoba melawan si John, tapi ternyata mereka kalah secara fisik. Singkat cerita, mereka semua dibuat tak sadarkan diri. Kemudian John mengambil handycam mereka dan melihat video-video keluarga tersebut. Lalu dia menghapus sebagian foto-fotonya. Dia pun keluar rumah dan merekam dirinya sendiri seolah-olah dia sedang liburan bersama keluarganya, dan berperan seolah-olah dirinya sebagai suaminya. Setelah itu John kembali masuk ke dalam kabin dan berganti pakaian. Dan ternyata dia berniat untuk menggorok wanita itu sambil direkam menggunakan handycam. Setelah usai menggoroknya, dia pun menyempatkan untuk makan dulu karena lapar.
Setelah selesai makan, dia pun meletakkan berbagai jenis peralatan psikopat di antara kedua anak tersebut yang sedang tak sadarkan diri. Lalu dia pergi membawa mayat si pria yang wajahnya sudah hancur, kemudian dikuburkan di sana. John menelpon istrinya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa pulang malam ini karena masih ada urusan. Kemudian John memarkirkan mobilnya dan menutupinya dengan semak-semak yang tadi. Setelah itu dia menggali tanah dan memasukkannya ke sebuah terpal yang diikatkan ke tali. Kemudian dia menariknya sampai ke atas. Saat sudah siap, John terlihat memegang sebuah suntikan yang mirip dengan sebuah suntikan yang dia temukan sebelumnya. Sambil berkata, "Semoga imajinasiku kali ini lebih liar dari sebelumnya." Lalu dia menyuntikannya. Scene berpindah ke rumah keluarga tadi. Di sana terlihat sebuah kertas yang bertuliskan, "Kalian keluar hutan, aku bunuh ayah kalian. Kalian ke polisi, aku bunuh ayah kalian. Mau ayah kalian hidup, cari dan bunuh saya. Ayah kalian dikurung di suatu tempat. Kuncinya ada di dalam badan saya. Cari dan bunuh saya." Di akhir film, John sudah berbaring di dalam tanah yang tadi sudah digalinya. Tanah pun mulai jatuh dan menguburnya. Kemudian film pun tamat.